Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maftu Fahim. Perkenalkan, nama saya Fikri Sulistya. Di sini saya akan menjelaskan submateri tentang Konferensi Inter-Indonesia. Apa itu Konferensi Inter-Indonesia? Latar belakang dilakukannya Konferensi Inter-Indonesia bermula ketika hasil perjanjian Ron Royen yang dinyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar. Oleh karena itu, RI harus mempersiapkan diri dengan mengadakan konferensi antar Indonesia yang dilakukan antara pihak Indonesia dan negara boneka bentukan Belanda. Sebab lainnya adalah perubahan sikap negara-negara bagian BFO setelah adanya keterangan kedua Belanda yang kita kenal dengan namanya agresi militer Belanda II. Karena simpati, negara-negara BFO kemudian membebaskan beberapa pemimpin Indonesia. BFO juga turut anti dalam pelaksanaan Konferensi Inter-Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta. Ya, berikutnya ada tujuan Konferensi Inter-Indonesia. Tujuan diadakannya Konferensi Inter-Indonesia adalah untuk membentuk negara federal atau bisa disebut negara serikat. Di dalamnya terdiri dari pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah. Dilaksanakannya Konferensi Inter-Indonesia merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan Republik Indonesia Serikat atau RIS agar mendapat pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Konferensi ini dilakukan dua kali. Pertama pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan yang kedua berlangsung pada tanggal 30 Juni 1949 dengan tujuan menentukan atribut negara dan panitia dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Hasil Konferensi Inter-Indonesia ke-1. Konferensi Inter-Indonesia pertama dipimpin oleh Bung Hatta atau Desmo Hatta dilakukan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Berikutnya inilah 5 hasilnya. Yang pertama, pertahanan negara adalah hak dari pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Angkatan Perang RIS merupakan angkatan perang nasional. Yang ketiga, RIS akan menerima kedaulatan oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Yang keempat, RIS dipimpin atau diketuai oleh presiden yang dipimpin oleh negara bagian Republik Indonesia dan Badan Permusyawaratan Federal atau Union Court Federal Overlay. Dan yang kelima, nama negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya ada hasil Konferensi Inter-Indonesia kedua. Setelah dilakukannya Konferensi Inter-Indonesia, kemudian pelaksanaan KMB di Den Haag dilakukan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Berikut ini poin-poin isi perjanjian tersebut. 1. Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS tanpa syarat dan dapat dicabut. 2. RIS menerima kedaulatan atas ketentuan pada konstitusinya, sementara rancangan konstitusi pada ini sudah diserahkan kepada Kerajaan Belanda. 3. Kedaulatan RIS akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dan yang terakhir, yaitu dampak Konferensi Inter-Indonesia. Yang pertama, dampak dari segi politik. Konferensi Inter-Indonesia menegaskan bahwa kondisi politik dalam negeri Indonesia sangat kondusif menjelang Konferensi Meja Bundar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya konsensus nasional antara Republik Indonesia dan BFO terkait dengan berbagai pokok permasalahan yang ada akan dibahas di Konferensi Meja Bundar. Dan yang kedua, dampak dari segi ekonomi. Konferensi Inter-Indonesia berlangsung 2 kali juga memberikan dampak dalam bidang ekonomi, yaitu mulai digunakannya satu alat pembayaran yang sah. Hal ini merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional dan membangun Indonesia. Yang ketiga, dampak dari segi pertahanan dan keamanan. Adapun dampak dari segi pertahanan dan keamanan adalah terkait dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat beserta komponen pembentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat adalah Angkatan Perang Nasional yang bernamakan TNI, berintikan TNI dan orang-orang Indonesia
dalam KNYL yang diterima sebagai anggota APRIS. Dan yang terakhir, yang keempat, dampak dari segi ketatanegaraan. Di bidang ketatanegaraan disepakati bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan Republik Indonesia Serikat, yakni Sang Merah Putih. Bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, meskipun bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, lambang dan bahasa Republik Indonesia Serikat tidaklah berubah dari sebelumnya. Oke, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.